Selamat datang Mbak Uni di kantor Dana. Sebelum kita mulai, mungkin aku kasih intro sedikit. Ini kita sebutnya Dana Mates Mbak Uni. Dana Mates, sebutannya buat anak Dana, Dana Mates. Dana ini umurnya 8 tahun Mbak Uni, jadi masih muda. Dan median age-nya juga anak-anak Dana ini masih muda-muda. 28, benar nggak Mi? Masih 28 nggak? 29? Oke, sekarang median age-nya 29, jadi most likely pembaca dan followersnya IDN ada di sini Mbak Uni. Welcome again to Dana and glad to have you here. Oke, kita mulai sedikit dengan perkenalan kali ya Mbak Uni. Boleh share sedikit nggak? Ini anak-anak Dana nih 60%-nya engineer Mbak. Jadi mungkin pengen tahu lebih dalam background-nya Mbak Uni, gimana ceritanya dari IPB, terus sekarang bisa terjun ke dunia jurnalistik dan menjadi salah satu tokoh di dunia media yang bisa mendapatkan interview yang katanya ungettable interviews nih Mbak. Terima kasih Mbak Ola, Mas Vince, direksi Dana dan all the friends here. Dana Mates. Dana Mates. Nanti gantian ya Mas Vince yang ngisi di acara seperti ini di IDN. Kita punya IDN Academy soalnya. It's like leadership ya. Terima kasih sudah mengundang saya. Jadi IPB itu Institut Pertanian Bogor, Bogor Agriculture Institute, but many say that even Presiden Jokowi, waktu saya wawancara bulan Desember 2022, seminggu sesudah G20 yang kita presidensi, dia mengatakan, Mbak Uni, kenapa ya IPB itu lulusannya paling banyak, satu jadi bankir, kedua jadi jurnalis. Dia bilang, jadi Institut Perbankan Bogor or Institut Publisistik Bogor. Bukan pertanian ya. Ya, ini ada Mas Tommy Suryo Pratomo yang pernah jadi dubes di Singapura, yang sebelumnya CEO Metro, Pemret Kompas lama, jadi senior saya banget. Almarhum Astorik, sempat Pemret Tempo, ada banyak sebenarnya Pemret dan jurnalis itu di lulusan IPB. Kalau ditanya kenapa, Mungkin karena terutama waktu era saya ya, waktu itu kan 4 tahun masih institut, nggak ada mengulang. Kalau misalnya yang lainnya dapat A atau B, tapi ada satu aja yang D, langsung ulangnya 1 tahun. Nggak hanya ngundang pelajaran, so very tough. Saya rasa jurnalis itu perlu itu ya. Ujian Sabtu Minggu nggak ada, malam Minggu apa segala macam. 3, tiap hari mesti bikin paper. Jadi menulis ya. Nah jadi, tapi kalau saya emang seneng nulis, saya kuliah di IPB bukan saya yang mau, karena waktu itu sebenarnya saya pengen mengikuti ayah saya ke Fakultas Hukum UI, ayah saya lulusan UI dan menjadi hakim. Tapi waktu itu yang keterima waktu itu ada program penelusuran minat, bakat dan kemampuan, jadi nggak pakai tes masuk ke Universitas PTN. Pilihan pertama Fakultas Hukum UI, pilihan kedua IPB. Kenapa IPB? Waktu itu ayah saya tugas jadi hakim di Tangerang, nggak boleh jauh-jauh. Jadi dia sangat protektif sama anak perempuan tertuanya ini, jadi paling jauh cuma boleh di Bogor. Dilalah yang keterimanya yang tanpa tesnya di Bogor. PMDK ya dulu? PMDK, jadi biasa. saya Pinter. ambil itu. Dan kenapa kok jadi jurnalis? Begitu waktu pas tingkat akhir, saya cukup aktif di kampus. Ketua panitia ini, ketua panitia itu, ketua senat, wakil ketua presidium mahasiswa IPB. Nah, di akhir ini pas lagi KDMP ya, saya ketua panitia seminar koperasi mahasiswa. Pembicaranya adalah pemilik dan pemimpin umum Warta Ekonomi, ya, namanya Pak Erlangga Ibrahim. Pada saat itu beliau dari ITB dan ketua IKOPIN, Induk Koperasi ada kayak mahasiswa Indonesia. Jadi saya nganterin proposal, ngundang dia ke kantor Warta Ekonomi. Waktu itu di Keramat. Terus jadi kayak 2 kali ketemu. Terus dia bilang, kamu lulusnya kapan? 3 bulan lagi Pak. Ya udah begitu lulus ke kantor saya ya. Langsung ditawarin. Jadi ke kantor
diwawancara sama legend jurnalis 2, Pemretnya Pak Jafar Assegaf, sempat jadi CEO Metro, Pemret Metro, dubes kita di Vietnam, pendiri LPDS Dr. Sutomo, Pak Amir Effendi Siregar almarhum juga jurnalis legend banget, terus sama si Pak Erlangga. Ya udah diwawancara kalau nggak salah hari Jumat, hari Seninnya saya udah mulai masuk kerja. Jadi saya ini belum pernah punya pengalaman ngelamar kerjaan sampai sekarang. Wow. Di 7 perusahaan media. Susah tuh Mbak sekarang yang di industri ekonomi. Selalu selalu diminta gitu. Jadi wow. Saya ngeliput pertama 4 tahun pertama saya meliputnya segitiga emas, like Ministry of Finance, Center Bank Indonesia, Coordinating Minister for Economic. So all the economic and monetary, perbankan. Zaman-zaman di mana dulu joke-nya kalau kita melempar batu ke atap, pasti akan jatuhnya di salah satu atap dari kantor cabang bank. Saking ekspansi ya. Waktu itu tuh awal-awal 90, kan saya mulai masuknya tuh akhir 89 mulai kerja. Jadi di tahun itu perbankan tuh lagi super ekspansi, like every week ada launching ya, kantor-kantor bank segala macam. Jadi tiap malam tuh kerja saya tuh wartawan salon. Karena ngeliput dari launching bank ke yang bank, launching kantor bank ke bank yang lain, di hotel-hotel kan. Jadi mewah. Dalam waktu 6 bulan berat badan naik 12 kilo. So that's why. Jadi ini udah kebetulan media ketujuh tapi saya. akhirnya terjerumus dan mencintai. Dan saya mencintai, jadi kan saya di Warta Ekonomi, kemudian Desember 96 saya diminta, karena meliput tiap hari di Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan pada saat itu Pak Mari Muhammad, Mr. Clean, yang disebut sebagai Mr. Clean, dia wakil ketua Yayasan Al-Azhar. Yayasan Al-Azhar ini didirikan oleh ulama besar Indonesia, Buya Hamka, kalau pernah dengar. Buya Hamka itu punya 2 warisan, yaitu Yayasan Pendidikan Al-Azhar yang udah di mana-mana dan majalah Panji Masyarakat. Waktu itu majalah Panji Masyarakat, majalah Islam tertua di Indonesia. Jadi saya ini pernah jadi pemret majalah Islam tertua di Indonesia, bayangin. Kata Pak Mari Muhammad, kamu daripada nongkrongin saya tiap hari, kamu harus langsung jadi pegang tanggung jawab. Jadi saya ini agak cepet nih, usia 32 tahun saya udah jadi pemret. Di pemret perempuan pertama di majalah mainstream, artinya kalau pemret perempuan di majalah perempuan pasti ya. Tapi ini Panji itu kayak Tempo dengan di tengahnya itu ada 12 halaman tafsir Al-Quran. Yang lainnya basically liputannya sama persis general entertainment ya, politik, ekonomi, korupsi, segala macam. Nah di situ saya selalu dikenal di pertemuan pemret yang saya paling muda sama Pak Yaakob Utama. Kompas. Jadi waktu itu kan Pak Gunawan Muhammad, Pak Yaakob Utama, Pak Fikri Jufri, semua senior-senior ya. Jadi sering ketemu di acara pertemuan pemret. Saya paling muda, Bang Karni udah ada pemretnya forum. Saya paling muda dan satu-satunya perempuan. Nanya aja takut digoblok-goblokin kan. Gua secara itu kan senior-senior yang kayak seusia ayah saya, ya kan. Tapi kemudian Pak Yaakob, waktu di majalah Panji itu saya banyak investigasi langsung ke penjara, kemana-mana. Terus Pak Yaakob tahun 2001 dia punya license-nya TV7 yang sekarang jadi Trans 7. Pak Yaakob bilang, you mau nggak gabung sama kita? Karena waktu itu saya sudah jadi host talk show politik pertama di era reformasi. Yang menayangkan adalah SCTV. Jadi yang bikin acaranya adalah majalah Panji, karena kita punya network ke narasumber top pada saat itu ya, Amin Rais, Yusuf Kala, semua tokoh. Tapi kemudian Liputan 6, SCTV melihat mereka nggak punya akses ke narasumber, mereka punya slot. Jadi kerjasamanya kita yang bikin talk show-nya, mereka record, mereka publish di SCTV ya. Jadi Pak Yaakob ngelihat ketika Kompas Group ngambil license-nya TV7, Pak Yaakob bilang mau nggak join. Tapi awalnya Pak Yaakob itu pengennya saya join di Kompas. Dan Kompas tuh dalam sejarahnya tuh nggak pernah ngerekrut orang langsung di tengah, Mas Vincent. Biasanya dari bawah. Tapi Pak Yaakob saya ingat dia bilang I will do the dirty work. Jadi dia mau naruh saya langsung di level manajemen.
Sementara orang Kompas kan teman saya semua. Ya. Itu akan jadi problem kalau kita masuk langsung situ. Pas Kompas punya TV 7, saya bilang sama Pak Yakob saya pilih di sini aja karena di sini tuh benar-benar dari nol. Jadi memang lagi menyusun tim, saya nggak ganggu posisi apapun, jadi saya masuk sebagai wakil pemimpin redaksi. Oh. So the rest is story 8,5 tahun di Antv, kemudian di Antv saya resign kalau di Google karena berantem sama pemilik, Ardi Bakri. Karena dia intervensi ke redaksi zaman pemilu, Pilpres. Oh, wow. Saya pilih resign, tapi sehari sesudah resign, saya langsung direkrut sama sekarang pemenang Nobel Perdamaian Maria Ressa. Foundernya Rappler, media dari Filipina. Ya, dia waktu itu mau mendirikan Rappler di Indonesia. Begitu dia dengar cerita saya, waktu itu jadi headline. Mungkin yang banyak di sini masih kecil ya. Hari saya resign dari FIFA itu headline semua media. Media Singapura juga bikin headline, New Paper ya. Karena itu adalah bukti tertulis yang pertama intervensi pemilik kepada redaksi. Sebelumnya kan cuman ngomong. Tapi ini ada email, ya emailnya itu bukannya saya yang bocorin ya. Karena Wapemret saya ikut saya untuk resign dan Wapemret saya sekarang yang bikin suara.com, suara pasti dia yang bocorin. Karena yang rame banget Aji gitu ya. Nah udah jadi langsung terus kemudian tapi hubungan saya dengan Pak Abu Rizal dan Anin Bakri sampai sekarang masih baik. Jadi Pak Anin bahkan waktu itu melarang saya untuk resign, dia bilang dia akan perbaiki situasi, tapi saya bilang sama Pak Anin, Mas Anin, kita udah 8,5 tahun ya, this is, Mbak Uni kan teman baik saya, nemenin saya kalau ke APEC Business Council, G20, saya yang ngenalin Anin waktu zaman belum dikenal sama siapapun ke community ini kan, saya bilang, this time is not about best friend. This is between best friend and family. Pasti aku akan kalah. Mumpung hubungan kita masih baik, lebih bagus saya resign ya. Jadi sampai sekarang berteman, terus apa namanya ke Antv, di Antv 8,5 tahun, Rappler 4 tahun. Nah di Antv sempat merangkap pemretviva.co.id karena saya yang sempat fellowship tentang digital media di Amerika 2011. Anin bilang yang tahu digital di grup kita, grup Bakri itu cuma Mbak Uni. Jadi Mbak Uni pegang juga ya Viva. Nah, pas lagi di Rappler, si Maria Ressa lagi si Winston lagi dapat funding seri B. Oktober 2017 dia mau gunakan itu untuk membangun newsroom. Ketemu Maria Ressa di Manila karena Maria juri Forbes Under 30. Nah dia nanya sama Maria, gue mau bikin newsroom, siapa pemretnya? Udah Uni Lubis aja. Jadi gini-gini direkomendasi nama pemenang Nobel ya. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Menarik sekali ya. Kisah hidupnya Mbak Uni dan perjalanan karirnya sangat berwarna dan penuh dengan banyak tokoh-tokoh Indonesia. AI itu lagi happening banget nih. Kita harus mengadopsi AI buat anak-anak Dana. Kalau media yang aku tahu agak mixed feeling nih kalau sama AI. Ada yang pro, ada yang juga masih kontra dalam hal banyak media yang materinya digunakan untuk men-train AI, tapi mungkin bagaimana konsennya atau kompensasinya itu masih dibicarakan di luar negeri, apalagi concernnya seperti itu. Kalau dari Mbak Uni dan teman-teman Pemret lainnya, bagaimana melihat AI di dunia media? Fortunately, ya Winston ini anak muda itu sangat, kita rata-rata usianya 27 tahun, karyawannya mirip-mirip ya. Sekarang ya. Aku rasa di Jakarta sama kayak di sini 500, kita di Jakarta di Menara Goba juga 500, di Surabaya tempat kantor pertama kali kami ada sekitar 120, di 11 provinsi yang lain biro-biro, jadi in total tuh sekitar hampir 700 lah ya. Dan Winston saya ingat 22 November 2023 ChatGPT launch. 2 hari kemudian Winston datang ke ruangan saya di lantai 19, Uni ini bagus deh, kamu harus pakai ini. So, jadi saya mungkin termasuk jurnalis pertama yang karena Winston sangat care terhadap perkembangan teknologi itu menggunakan ChatGPT. Jadi IDN Time itu sudah pakai AI 2018 untuk
plagiarism checker. Karena IDN Times itu bedanya IDN Times bedanya dengan banyak media digital lain punya user generated content. Community writer. Sekarang more than 100,000 registered member ya. Nah, itu kan mereka kayak blogger ya. Kita nggak tahu mereka tuh ngambil copy paste apa Plagiat segala apa macam enggak, ya. Jadi 2018 di content management systemnya user generated content community writer sudah kita pasang plagiarism checker. Waktu itu kita belum bisa bikin sendiri tapi pakai prosa.ai yang punyanya Mbak Ayu, head of AI-nya ITB. Ya, waktu itu belum bikin sendiri karena engineer kita mungkin kayaknya baru 20-an lah, 2018 ya. Kalau sekarang mungkin 70-an ya Enzi ya, 70-an engineer ya, banyak. Nah, di situ dia akan begitu 30% di sistem itu dideteksi ternyata banyak copy paste, maka di reject. Yang pas itu dikurasi oleh human editor. Jadi tidak ada konten even di era AI yang tidak melalui human editors ya. Jadi because AI product is not journalism. Karena ada kode etiknya, ada news value-nya, ada macam-macamnya ya. Ya. Nah, sesudah itu sekarang mungkin kita sudah punya 12 produk fitur yang dibangun berbasis AI dan itu dibuat oleh our own product management and engineering. Saya bisa mengatakan bahwa IDN ekosistemnya itu mungkin yang sangat-sangat embrace AI. Bahkan Winston 6 bulan yang lalu setiap town hall itu udah mulai dan setiap rapat pimpinan di hari Selasa dia selalu cerita dia lagi demen cerita tentang cloud ya. Dengan segala macamnya itu. Jadi dia mewajibkan mandatory penggunaan AI dan dia ngecek Mas Vincent. Jadi dia randomly datang ke karyawan gitu, Timi kita manggilnya dan kamu pakai apa? Kamu pakai apa? Kamu pakai apa? So IDN is mandatory buat AI dan sekarang alhamdulillah dengan tim engineering dan tim PM kita udah create our own AI. Tahun 2023 kami langsung membuat panduan AI, dimulai dari ethical AI for newsroom. So IDN Times dan Kompas yang diundang oleh Dewan Pers untuk fokus grup diskusi untuk membuat panduan yang sekarang itu menjadi panduan seluruh media di Indonesia. Untuk So penggunaan we are AI. really Wow. Embrace AI ya. Very nice. Kita juga bantuin Mbak kalau buat industri fintech kita juga Komdigi kalau kita. Sama juga. Nah, Mbak minggu yang lalu aku diundang sama Bank Indonesia training 46 jurnalis di Bali. Surprisingly pas aku tanya, kayaknya pemanfaatan AI untuk penulisan liputan bla 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 untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kan. Aku nanya, di sini dari 46 ini dari berbagai media siapa yang udah pakai AI? Ada 3 yang yang angkat tangan ya. Apa yang dipakai? ChatGPT katanya kan. Jadi kalau di newsroom lain itu Mas, yang terutama yang aku tuh harus berterima kasih sama Winston. Jadi aku meskipun usiaku udah hampir 60 tahun, aku harus keep up. Karena timku muda kan. Jadi aku yang paling gaptek, tapi aku harus belajar. Karena hashtag favorit aku adalah keep learning kan. Nah ternyata media lain enggak. Jadi akhirnya aku apa? Ngajarin satu-satu pakai Gemini yang notebook. Itu udah cukup untuk transkrip, untuk bikin infografis, semuanya, tapi yang saya ajarin adalah itu hanya sebagai teman diskusi draft awal, tetap harus ada kutipan wawancara langsung. Karena kutipan wawancara langsung itu adalah bagian di mana kita fact checking. Dan itu fact checking adalah the most basic task of journalist. Fact checking, verification. Kan kalau di Chicago Tribune tuh ada tulisan gede di newsroomnya. Even if your mother say that she love you, verified, ya kan? Karena bisa jadi your mother is love your sister better. I mean that kind of sakralnya ya buat jurnalis. Jadi aku tuh ngajarin sampai yang gimana make install semua. Terus ini pakainya, ini nanti di chatnya, promnya di chat. Kemudian yang studio kamu bisa bikin kuis, bisa bikin infografis kayak ini. Really basic. Dan habis itu mereka membuat kompetisi artikel dan infografis biar nggak perlu terlalu canggih, masih baru.
Jadi kemarin saya baru menilai tuh ada 46, oh artikelnya. Jadi saya cek, wah ini AI semua nih, ini kamu ngecek. Jadi beneran. Jadi lebih di-embrace ya Mbak ya, dan Iya. malah membuat jurnalisme makin berkualitas, bukannya malah menggantikan ya. Bukan. Nggak akan mungkin. Nggak Jadi akan mungkin. AI is just our peer of discussion, Betul. research. Tapi even research pun harus kita cek ke source yang resmi. Itu ethical AI-nya. Jadi sebenarnya mirip-mirip ya sama kita Iya. di sini juga, sama. Tidak boleh menggantikan, tapi harus enable and empower your Iya. work instead Iya. of changing. Ya. Nice. Mungkin terakhir dari saya lebih ke gimana cara, tadi dibilang IDN rata-rata umurnya 27, sama di sini juga 29 gitu. Gimana caranya Mbak memimpin generasi muda atau workforce yang Gen Z ini? What's the suka dukanya? Still learning, tapi Dan tuh, media yang juga targetnya Gen Z ya. jadi tadi saya bilang waktu saya jadi pemret majalah Panji, usia saya 32 tahun. Dan 90% karyawannya itu laki-laki dan lebih senior dari saya. Like ada yang udah 60 tahun, yang udah top-top. Kan itu susah, karena wartawan itu old school-nya adalah telat. Kalau nggak dipaksa-paksa, nggak masuk-masukin artikel, sehingga kita bisa telat ke percetakan. Kalau telat ke percetakan, berarti slot kita nanti diambil sama media lain. Berarti telat juga untuk dipasarkan. Sayangnya. Harusnya biasanya agen-agen zaman itu masih ada agen ya, yang zamanin bapak ibunya ya, pangkalan koran. Itu biasanya jam 3 udah ngambil ke percetakan. Tapi kalau misalnya kita terlambat sehingga jam 6, ya udah. Nggak ada, si agen-agen tuh datang ke satu percetakan kan ngambil sekaligus, Nova, apa segala macam ya peternak. Nah, jadi cara saya itu adalah walk the talk. Walk the talk itu satu. Saya itu dari dulu sampai sekarang, NZ bisa semua, terutama di hari Senin sama hari Selasa karena ada rapat jam 9. Saya adalah termasuk 3 dari karyawan pertama yang sudah ada di kantor. Jadi saya jam 7 tuh sudah di kantor. Sampai saya bilang sama ponakan saya yang baru masuk, waktu dia baru masuk kerjaan, kamu kalau nggak pede sama kemampuan kamu, minimal kamu harus nunjukin sama pimpinan kamu, mark kamu tuh apa, brand kamu apa. Brandnya Siva adalah anak karyawan yang paling duluan datang di kantor. Ya kan? Kalau saya kan merasa nggak pinter ya, makanya saya senang belajar. Karena saya nggak pinter, saya mesti punya mark yang lain. Itulah datang paling pagi. Semuanya dipicu oleh karena saya mesti nunjukin sama tim saya yang notabene lebih tua dan lebih senior secara jurnalis. Dan ternyata Mbak Ola, itulah menurut pengalaman saya di IDN Times, yang umurnya kayak umur anak gua ya, manggilnya bunda untuk pertama kali kerja, ini media ke-7, gua dipanggil bunda, biasanya mbak kan, ya kan? Itulah yang membuat saya survive. Saya nggak bisa bilang bahwa saya nggak mau bilang bahwa saya sukses, ya, karena IDN Times nggak nomor 1, nggak nomor 2, kita juga nggak. 4 tahun terakhir kita nggak aim kuantitas. Karena percuma kalau metriknya paling tinggi tapi monetisasinya kurang. Sekarang kan yang penting perusahaan itu sehat, ya, perusahaan itu sehat. Jadi walk the talk itu nomor 1. Jadi nggak bisa anak sekarang mungkin setuju nggak bisa kan pemretnya, woi lu kerjain ini, nanti dalam hatinya lo aja kerjain bisa nggak kan gitu, ya kan? Kan harus memberi contoh, ya. Yes. Waktu pandemi, yang pertama kan kita semuanya langsung work from home. Takut kena tapi kan udah ada pemakaman tuh di Pondok Rangon yang pemakaman Covid ya. Oh, iya. Saya kan nggak bisa memerintahkan tim saya untuk meliput ke pemakaman karena waktu itu orang pemahaman bahwa kalau orang udah meninggal sudah tidak bisa lagi transmisi virus itu masih enggak. Belum tahu. Kalau saya menugasi, saya punya hak sebagai pemret. Tapi terus kemudian tim saya yang ke lapangan kenapa kan saya tanggung jawab. Akhirnya saya yang paling duluan. Saya datang ke Pondok Rangon, saya liputan, bikin gambar apa segala macam. Pas lagi ada apa namanya jenazah yang dimakamkan, semuanya saya duluan.
Saya bikin artikel dan video dan saya mencatat nomor telepon supir ambulan, dapat 3 supir ambulan, kepala pemakamannya semua. Terus saya bilang ini udah liput, ini kontak-kontaknya. Jadi kalau mau update tinggal telepon, tinggal WhatsApp. Gak usah datang lagi. Nah, gitu ya. tapi gara-gara itu tim video gua nggak enak. Masa bos gua udah ke lapangan, kita Gua belum. enggak gitu ya. Jadi beberapa hal yang selalu saya lakukan itu sampai sekarang adalah ya kayak bencana alam lah. Kemarin di Sumatera saya dua minggu keliling ke 3 provinsi. Jadi sebelum kita menyuruh orang lain, Kerjakan dulu. saya selalu prinsipnya bos itu digaji lebih mahal daripada anak buah. Jadi mesti melakukan Bisa mesti mengerjakan melakukan, apa yang ya. dia lakukan anak. Belum tentu ya, belum tentu karena saya bilang tadi soal teknologi, soal kreativitas, packaging, ide berkaitan dengan entertainment lah segala macam, gua nggak paham. Yang gua paham news basis ya. Jadi saya juga belajar dari mereka, belajar oh misalnya kok ternyata pendekatan untuk Hari Perempuan tuh nggak harus memprofilkan Susi Pujiastuti atau Sri Mulyani yang mana semua media tiap tahun melakukan. Tapi anak di tempat IDN Time tuh punya kreativitas. Kan ngomongnya leadership nih. Mereka come up dengan ide. 10 lessons learned that kind of thing ya. Leadership from women's leader di Star Wars movie. Iya kan menarik kan? Ya. Karena itu banyak leaders. Ya, Dan benar. itu lebih Menarik buat Gen Z. menarik buat Gen Z. Nah, aku belajar soal itu dari Dua arah dari jadi ya? dua arah dari teman-teman gitu. Jadi mereka kalau generasi muda tuh luar biasa kreativitasnya. Dengan kode etik jurnalistik because we have our ethical Ada experience journalism, juga ya. Jadi think out of the box, executed inside the box. Boxnya itu adalah Katril. aturan yang memang harus dipatuhi. Keren Mbak, terima kasih. Kalau dilanjutkan bisa lebih panjang, tapi aku harus kasih waktu buat Danamates yang ingin bertanya sama Mbak Uni. Mungkin yang direct langsung ngomong pertemuan dengan Eric Schmidt ya, yang sebelumnya adalah CEO Google, dia sekarang punya Space mendirikan ya. Dia udah 5 kali ke Indonesia, jadi dia udah well informed tentang Indonesia. Jadi saya tanya, apa yang perlu diketahui oleh dan dipahami oleh anak muda Indonesia? Karena kan kita demografinya paling gede anak muda, digital native. Kita selalu di sosial media aja kita selalu nomor 5 besar lah dari segi follower ya, karena suka populasi. Dia bilang yang terbuka buat anak muda Indonesia itu adalah prompt engineer. Karena kalau kita lihat memang benar sih semua yang AI, Gen AI ini kan intinya bagaimana keterampilan kita membuat prompt untuk bisa menghasilkan. Ya, jadi dia bilang itu yang sangat terbuka dan saya tahu mestinya Indonesia ngambil pendidikannya apa segala macam ngambil di situ gitu ya. Itu yang aku tanya langsung sama Eric Schmidt. Yang kedua yang saya tanya ke Eric Schmidt itu adalah apakah apa yang perlu dilakukan? Apakah anak muda Indonesia? Apa saran Anda untuk anak muda yang pengen berkarir di startup yang berkaitan dengan tech ya? Atau bekerja kan atau creating their own startup gitu ya. Dia bilang berdasarkan pengalaman saya yang diperlukan itu pertama kali bukan mikirin modal atau uangnya, tetapi bahwa idenya itu adalah ide yang dibutuhkan oleh rakyatmu, oleh masyarakat sekitarmu. Jadi agak mirip-mirip sama Jack Ma sebetulnya kan. Jack Ma kan sempat rame tuh bahwa dia harus bikin sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Saya alumni Eisenhower Fellow Leadership Program 7 minggu di Amerika across the profession. Kriteria untuk bisa lolos dari seleksi nasional udah, kemudian ketika diseleksi di HQ di Philadelphia adalah itu. Yang lolos itu adalah mereka yang punya proposal yang memang itu sedang dibutuhkan oleh
Indonesia, ya. Jadi tidak harus teh, ya, bisa berbasis teh, tapi yang dibutuhkan oleh Indonesia. Jadi yang dibutuhkan oleh Indonesia sekarang apa? Ya transformasi digital itu part of it, ya. Tapi banyak hal yang lain, ya, termasuk agriculture. Jadi problemnya bangsa ini tuh apa? Kamu harus datang dengan solusi untuk problem yang ini. Oke, thank you. That's a good question. Yang pertama, banyak yang nanya ke saya, kok 36 tahun betah jadi jurnalis? Banyak yang udah pindah jadi ke perusahaan, jadi PR atau apa segala macam ya. Politisi, Mbak. Politisi. Tapi saya mungkin 36 tahun itu selalu ahead of quadrant. Jadi saya tahun 2001 saya ke TV ya. Lalu 2000 di TV, terus kemudian 2026 Antv itu masuk saham asing, Star. Saya waktu itu sama Bang Kani ditawarin sebetulnya untuk ke SCTV, tapi pas saya lihat kalau pindah ke SCTV kan ya sama aja. Tapi waktu Star itu semua manajemennya itu orang dari Hong Kong, dari Amerika, segala macam ya. Jadi saya pengen tahu gimana sih rasanya kerja di perusahaan TV yang bos-bosnya itu adalah orang asing dari TV-TV gede ya. Star itu kan News Corp. Ya, Rupert Murdoch, pengen tahu aja gitu. Jadi saya akhirnya ke sana. Terus ketika semua orang Pemret belum main digital, saya udah duluan. Saya ikut 2011. Jadi terus kemudian jadiin Pemret digital. Jadi terus kemudian milenial, mulai kenal dengan media untuk milenial apa. Jadi saya selalu ahead di beda platform. Mungkin itu yang bikin saya nggak bosen dan survive. Ya. Kalau saya udah bosen, saya meng-create challenge buat diri saya sendiri. Contoh, Pemret itu nggak ada kewajiban wawancara, ya, nggak ada di OKR saya wawancara. Tapi saya kan wawancara. Saya pernah loh. Wawancara Pak Vinci. Ya, saya tuh pernah bulan puasa kayak 4 tahun yang lalu ya. Gue bosen banget ngapain ya bulan puasa kan pengennya jadi jatuhnya bangun siang ya. Tapi saya tuh create my own challenge. 30 hari wawancara namanya program Salam Ramadan. Yang saya wawancara bupati dan wali kota yang 90% saya belum kenal. Itu kan berarti memaksa saya untuk mengumpulkan namanya, dan waktu itu lagi zaman pandemik, jadi wawancaranya tuh lewat Instagram. 30. Sebenarnya itu adalah challenge supaya saya nggak bosen, supaya saya datang ke kantor. Itu berarti saya ada tanggung jawab yang harus saya kerjakan. Bukan nyuruh-nyuruh ya, tim udah ada kerjaannya. Tapi saya nih, Uni Lubis. Ya. Tapi waktu itu sebenarnya saya, karena di sini ada NC ya, ada dari BD. Saya tuh punya itu bukan tanpa strategi. Sementara problemnya IDN dibandingkan dengan brand lain kayak Detik, Tribun yang udah kuat di daerah, kan belum dikenal. Tapi kalau bupatinya atau wali kotanya udah pernah diwawancara, asumsi saya tim sales kalau kontak sama humasnya udah tahu loh, bosnya udah diwawancara sama IDN Times, berarti bosnya percaya dong sama IDN Times. Jadi itu strateginya. 2015 saya datang dua minggu di Paris Agreement COP di Paris. Dan sejak itu saya menjadikan bulan Desember sebagai bulan di mana tiap hari saya menulis isu climate. That's creating my own challenge. Itu yang bikin bikin nggak bosen ya. Pertanyaan yang kedua, apakah pernah masuk GOT? Jadi saya itu ternyata sangat konservatif in term of mematuhi regulasi, kode etik. Sampai sekarang seperti itu. Jadi so far, alhamdulillah kalau yang berkaitan dengan itu belum pernah ya. Jangan deh, Mbak. Jangan sampai ya. Jangan. Dan media di mana saya bekerja juga so far enggak. Apalagi saya 2 periode jadi anggota Dewan Pers. It's 3 tahun. Saya adalah anggota Dewan Pers termuda dan pertama perempuan ya. Yang pernah ada di Indonesia karena sebelumnya itu tidak ada, biasanya anggota Dewan Pers yang di atas 60 tahun gitu. Waktu saya umur 35 tahun. Pak Yakob yang mendorong saya. Jadi Pak Yakob tuh benar-benar
apa namanya, the game changer lah, kayak bener-bener ngedorong aku tuh kayak ke ini banget lah, iya, jadi perempuan dia afirmatif, nggak apa-apa gitu. Jadi aku rasa gini, mungkin menutup, jadi kalau wartawan ditanya, apa sih proteksi yang paling efektif buat seorang wartawan? Proteksi, perlindungan yang paling efektif seorang wartawan itu adalah patuh kepada kode etik jurnalistik. Kalau sekarang tuh kayak si mensreanya Panji pada nonton nggak? Ada strateginya dia kan? Iya. Saya meyakini, kata saya meyakini. Lo boleh dong, kita beda-beda ya. Saya meyakini bahwa si dia korup, gitu kan? Ya itu keyakinan kita bisa berbeda, bisa. Nah itu strategi dia. Kalau di jurnalistik, kode etik jurnalistik itu benar-benar yang ngejagain ya. Jadi itu the best protektor untuk jurnalis ya. Thank you. Mungkin maaf nih waktunya sudah habis, pasti Mbak Uni juga udah ada agenda. Mungkin sedikit kenang-kenangan nih Mbak Uni dari kita.